NTT. Tetapi saya juga masih yakin kalau Pak Anies datang ke NTT juga orang NTT ini kan orang penyayang semua. Mereka cepat marah tapi cepat sayang nih sebenarnya kita nih orang-orang timur nih. Marahnya juga marah-marah kasar. Tetapi kalau sayang juga sangat sayang. Jadi kalau mau baik Jokowi baik. Kalau benar belum tentu kan. Oke. Baik tapi belum tentu benar. Oke. Itu kenapa kira-kira? Karena begini, semua orang pada dasarnya orang baik. Oke. Presiden Republik ini tidak ada yang tidak baik. Dari Soekarno sampai dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat menurut beta sangat dicintai rakyat Indonesia. Tapi ada beberapa kebijakan juga sebagai anak muda kan beta berhak untuk kritik sebagai anak bangsa. Ya. Kan juga pemerintahan ini dibangun dengan kita tahu beberapa kebijakan terakhir kemarin kan kenaikan BBM juga ada ya kan di pemerintahan Pak Jokowi. Yang paling beta bicara dengan teman-teman dalam konteks ini undang-undang Omnibus Law kemarin. Omnibus Law. Ya, Cipta Kerja. Itu kan kalau orang sudah bicara tentang kebijakan lalu kritik kan biasa kakak. Tapi mengkritiki undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak ini kan beta pikir perlu banyak hal untuk kita evaluasi. Pak Jokowi itu sangat dicintai orang. NTT saja kemarin menang hampir 90% lebih. Artinya dia sangat disayangi. Tetapi kan juga kita berhak untuk mengkritiki yang kurang-kurang lah. Kita semua calon ini kan baik tentunya. Semua masing-masing punya program, punya visi, punya pandangan. Karena beta dari PKB, partai kami mengusung Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum. Dua orang ini kan kalau beta merasa ada di Katong sebelah di beta. Ya, kenapa? Karena mereka berdua lahir dari aktivis. Ya, Pak Anies ada di HMI, sedangkan Pak Muhaimin sendiri adalah mantan ketua Pergerakan Islam Indonesia, PMI. Setidaknya semangat juang dan perjuangan dari latar belakang mereka berdua ini kan ada sebenarnya. Hanya karena hari ini kalau kita bicara tentang Pak Anies dan Pak Muhaimin dalam tanda khusus Pak Anies ya, di NTT ini kan kita juga harus bicara dengan sangat hati-hati. Karena kenapa? Menurut beta ada hegemoni media di sini. Ada penguasaan alat informasi yang kemudian menggembos sekian informasi untuk masuk ke sini. Ya lihat tahu kakak, dalam tanda kutip Pak Anies dianggap representatif dari sekian kelompok sekian. Padahal kemarin beta baru lihat video Pak Anies bertemu dengan pendeta gereja Pentakosta, dia didoakan, biasa saja sebenarnya. Bahwa ini bagian dari perjalanan Pak Anies mencitrakan diri sebagai seorang yang nasionalis, no soal. Tetapi bicara tentang Pilpres, semua punya gagasan, cuman Pak Anies bicara tentang perubahan. Ada beberapa hal yang juga dilanjutkan. Kemarin kan dia sampaikan IKN juga akan dilanjutkan, tetapi ada evaluasi. Kita juga harus fair toh sebagai rakyat. Tidak bisa kakak nyamuk mati itu orang tepuk tangan. Harus ada kritik supaya bisa. Prabowo juga seorang patriotik menurut saya hari ini. Kalau bicara tentang Pak Prabowo kan salah satu ikon politik Indonesia setelah sekian tahun bertarung kan. Nah yang jadi soal teman-teman ini kan sebenarnya di Gibran sebenarnya. Kemarin kan banyak yang tanya ini Pak Jokowi datang di NTT ini orang masih sayang, ya lah. Orang boleh sayang bapaknya belum tentu anaknya, ya kan. Ya. Tangan Gibran tidak pernah kotor urus rakyat sebenarnya, bersih. Hanya dia masih sangat muda menurut Ketong. 2 tahun untuk ambil posisi itu, tetapi ini kan hak politik kakak. Beta tanya beberapa teman-teman, bukan soal Gibrannya, tetapi prosesnya, MK segala macam. Tetapi sebagai seorang anak muda dia berhak untuk ikut bertarung. Kalau gagasan sih, beta sudah tahu ya Pak Ganjar punya gagasan yang mau beliau bangun melanjutkan Pak. Dua-dua ini kan curi hati rakyat lewat Pak Jokowi lah menurut beta ya. Ini cara pandang beta. Hanya ada satu paket di Pak Muhaimin dan Pak Anies dan Pak Muhaimin, paket Amin ini beta lihat mengusung yang menurut beta agak berbeda. Perubahan. Dia sajikannya menu yang agak lain. Tinggal rakyat memilih. Ya, kita juga harus jujur. Kita juga harus jujur bahwa siapapun dia kalau agamanya disinggung, pasti dia akan marah. Misalnya. Tetapi kan ini urusan pribadi ya, menurut saya. Tanggapan setiap orang terhadap. Kalau kami yang ada di PKB, saya percaya bahwa di PKB ini kan nilai-nilai kemajemukan,
apa yang diwariskan Gus Dur misalnya. Saya bagian dari Gus Durian di NTT. Jadi bicara tentang bagaimana pluralisme di Indonesia kita sering berdiskusi. Kemarin di Jakarta juga kita cukup kaget toh. Kenapa sampai begini gitu. Apa mungkin terjadi karena kondisi politik akhirnya orang, kalau beta campur sebenarnya. Kalau real tentang pernyataan waktu itu tentang menyinggung perasaan dan lain sebagainya, saya pikir dalam tanda kutip tidak terlalu. Tapi waktu mereka marah itu juga karena juga ada dorongan politik, kan mau hajatan juga nih sebenarnya, ya kan, sehingga itu barang jadi rame. Dulu kan Gus Dur dalam bercanda-bercanda kan, dia bercanda kan orang tidak pernah tersinggung. Orang dia bercanda dengan pendeta aman, dengan pastor aman, dengan pemuka agama yang lain dia singgung kan santai-santai sebenarnya. Di kita di PKB ya politiknya kan sebenarnya riang gembira. Kalau hari ini ada paket bicara politik santuy di PKB itu sebenarnya dari dulu bercanda-bercanda omong seperti biasa. Yang penting ya kenapa harus ada perubahan, sehingga itu pertanyaan jawabannya sehingga Muhaimin ke situ. Saya orang tidak mengasosiasikan Pak Anies atau paket ini pandangan ini radikal dan lain sebagainya. Pak Muhaimin sangat sangat cair untuk urusan keagamaan, pluralisme dan lain sebagainya. Beliau dikenal sebagai aktivis yang dari dulu bicara tentang, kalau bicara tentang pluralisme dan lain sebagainya kan Pak Muhaimin ini sebenarnya. Ya. Saya sangat mengagumi sosok Gus Dur, sosok beliau, sehingga ketika dia didorong untuk bisa berada dalam posisi sebagai calon wakil presiden dengan Pak Anies Baswedan, menurut saya paket lengkap. Kalau bicara tentang itu kan di wilayah-wilayah tertentu kita juga harus fair dan tuntas lah. Bilang tadi ada misinformasi yang juga terhalang untuk masuk kita di wilayah NTT sebenarnya. Beta juga memposisikan diri untuk tidak menyatakan bahwa Anies benar semua, tidak juga. Pak Jokowi benar pun tidak juga kan. Semua juga ada salah kilaf dan makanya beta bilang dari awal pemimpin ini baik, semua orang baik. Benar belum tentu kan. Pak Anies juga harus dievaluasi, ada kurang-kurangnya. Wajar, itu biasa dalam urusan politik. Siapa sih presiden Indonesia yang paling sempurna? Di NTT kan target Pak Muhaimin sebenarnya, kalau kita baca di media KKBT ini sebenarnya minta maaf. Ada jubirnya mungkin. Di lawan Pak Anies atau struktur, tapi kewajiban beta sebagai salah satu kader partai di PKB yang adalah ketua kami Pak Muhaimin Iskandar kan wakil. Jadi beta bicara atas nama kader partai atau caleg lah dari PKB. Beta tidak mengatasnamakan tim kampanye yang mungkin sudah terbentuk strukturnya di NTT ini juga beta belum tahu. Tapi kemarin kan juga ada relawan yang baru dideklarasi berani, lalu ada anak muda Indonesia. Tapi sebagai kader partai juga sebagai orang yang mengamati ya, kita kan mengamati, berpikir untuk target di Pak Anies di NTT ini kan juga tidak menjadi target yang cukup besar karena mereka juga pasti realistis dengan kondisi rekam jejak pemberitaan media yang cukup bombastis yang masuk ke NTT, sehingga itu tadi kakak beta cluenya ada di misinformasi sebenarnya. Jadi membola media untuk masuk ke NTT ini kan orang-orang kita kadang-kadang mungkin menerima informasi yang banyak lebih miring ya terhadap Pak Anies yang ada di NTT. Tetapi saya juga masih yakin kalau Pak Anies datang ke NTT juga orang NTT ini kan orang penyayang semua. Mereka cepat marah tapi cepat sayang nih sebenarnya kita nih orang-orang timur nih. Marahnya juga marah-marah kasar. Tetapi kalau sayang juga sangat sayang. Jadi sekarang bro mau untuk supaya Pak Anies turun cepat ya NTT. Bisa ya. Kalau menurut beta harusnya begitu. Tapi kalau Muhaimin kan sudah sering ke sini ke NTT. Juga berharap Pak Muhaimin ke sini sehingga situasi juga lebih enak lah. Saya pikir untuk kondisi sekarang semua orang juga berpikir rasional lah. Untuk kondisi bangsa ya kakak. Nah ketong kan ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar juga di situ. Rebut-rebutan lah hati Jokowi toh. Tetapi juga ada satu tawaran yang bisa dilihat oleh masyarakat ya, tawaran perubahan tadi. Ya pilihan kan tergantung hati nurani masyarakat ya. Ya tiga-tiga ini ideal. Sudah ada tiga-tiga ideal. Pak Ganjar juga hebat lah. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa Pak Ganjar punya segudang pengalaman di parlemen. Saya mengikuti betul dia punya rekam jejak di parlemen kan, Pak Muhaimin dan lain sebagainya. Tiga-tiga ini ideal. Tapi bisa juga dilihat ada yang membawa perubahan. Ya kan? Dua-dua ini kan juga sama-sama Jokowi lah, sangat Jokowi.
Tapi ada satu di Pak Muhammad ini, dia bukan berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Muhammad kan PKB kan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, ya kan? Nasdem juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Tapi dua-duanya mungkin setelah mereka ikut, adalah kita evaluasi sedikit, kita bawa perubahan. Soal hati nurani dan lain sebagainya, beta sebagai kader partai tidak boleh munafik terhadap hati nurani. Beta ada di barisan Muhammad Iskandar, dan Muhammad Iskandar ada di Pak Paket Amin. Oke. Gitu. Oke.